I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing.
biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu Tuhan, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, oh bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Tarik kami terus kepadamu Tuhan. Tarik dengan anugerah-Mu yang luar biasa. Bawa kami mendekat kepadamu. Sampai akhirnya kami menemukan kekuatan sejati, penghiburan sejati dalam Engkau. Melalui renungan sederhana dan singkat saat ini, lewat pujian penyembahan, kami semakin dibawa masuk untuk kenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pernahkah Bapak Ibu dalam hidup ini mengalami satu masa-masa engkau tahu Allah ada, tapi sepertinya Allah tidak mendengar. Bahkan sepertinya Allah berdiam diri. Dan bukan hanya itu, sepertinya Allah memunggungi kita atau mengabaikan kita. Atau mungkin sementara saudara sedang mengikuti acara ini, mungkin saudara ada di titik itu juga. Allah yang seolah-olah berdiam diri, Allah seolah-olah tidak mau mendengarkan, dan Allah bukan hanya tidak mau mendengarkan, bahkan sepertinya meninggalkan kita. Ketika Bapak Ibu ataupun saya menghadapi situasi-situasi seperti itu, sepertinya Allah tidak lagi berbicara, walaupun dia tetap berbicara dengan caranya, tapi jangan biarkan mulut kita berhenti. Allah bisa kelihatannya berhenti dalam menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu, tetapi jangan sampai mulut kita ini berhenti. Itu yang ditulis oleh sang pemazmur di dalam kitab Mazmur 43.
Kita bisa melihat kondisi yang dihadapi oleh sang pemazmur. Bagaimana kondisi masalah yang dihadapi, sekaligus juga kita bisa melihat kondisi jiwanya. Dikatakan begini, di ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Kemungkinan besar sang pemazmur sedang mengalami satu situasi atau kondisi yang benar-benar tidak adil bagi dia. Dan dia memohon pada Tuhan supaya diberi keadilan. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Itu yang sedang dihadapi pemazmur. Dan lebih-lebih lagi kita bisa melihat kondisi jiwanya. Kalau kita lihat ayat kedua dikatakan begini, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Sang pemazmur menyadari betul, dia percaya betul bahwa Allah itu tempat pengungsiannya. Namun dikatakan begini, dia tahu bahwa Allah tempat pengungsiannya. Mengapa engkau membuang aku? Sepertinya berkontradiksi. Dia percaya bahwa Allah itu tempat pengungsiannya. Tempat di mana dia berlari. Tempat di mana sang pemazmur bisa mendapatkan pembelaan. Namun dia berkata begini, mengapa engkau membuang aku? Dari sini kita bisa melihat sang pemazmur sedang mengalami yang disebut kegelapan jiwa. Atau yang disebut juga mengalami pecah jiwanya. Saya rasa hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan juga. Pasti mungkin ada yang di sini pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami pecah secara jiwa. Kegelapan dalam jiwa. Percaya bahwa Allah itu penolong. Percaya bahwa Allah itu tempat pengungsian. Namun faktanya dia melihat, tapi mengapa? Mengapa engkau membuang aku? Itu yang dirasakan oleh sang pemazmur. Itulah jeritan keadaan jiwanya. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Di dalam kondisi pecah jiwa atau kegelapan jiwa, membuat seseorang itu semakin tertekan. Itu seperti kata Markus pasal 9 ayat 24, pada waktu sang bapak yang punya anaknya terganggu roh jahat, dan kemudian Kristus bertanya kepadanya, jawabannya ini menarik. Dia berkata begini, aku percaya. Itu statementnya dia, aku percaya. Tolonglah hambamu yang kurang percaya. Bukankah hari-hari ini mungkin kita ngalami seperti ini? Aku ini percaya. Tapi mengapa Tuhan meninggalkan aku? Mengapa dia membiarkan aku dalam himpitan? Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Dari Mazmur 43 ini kita melihat ada beberapa langkah ketika jiwa terbelah atau jiwa pecah atau sedang mengalami masa-masa gelap dalam kejiwaannya. Satu titik, satu sisi percaya bahwa hanya Allah yang sanggup menolong. Tapi fakta dia melihat bahwa mengapa Allah meninggalkan, mengapa Allah membiarkan, mengapa sepertinya Allah berdiam diri. Kalau kita lihat pemazmur dia berkata, berilah keadilan. Dia berdoa, memohon pada Tuhan. Dia tidak membiarkan mulutnya untuk terus berkata dan memohon pada Tuhan. Dia memohon, dia meminta. Beri keadilan. Beri pertolongan. Bukan salah pada waktu kita menghadapi situasi-situasi. Adalah baik memohon perlindungan Tuhan. Adalah baik memohon kesembuhan dari Tuhan. Adalah baik meminta mujizat dari Tuhan. Itu baik dan itu dilakukan oleh sang pemazmur. Kalau Bapak Ibu melihat kitab Mazmur, kita menemukan berulang-ulang di situ. Permohonan untuk minta mujizat, perlindungan, kesembuhan. Penyediaan dari Allah adalah baik. Namun kita melihat dalam bagian ini, dalam Mazmur 43, ada dua hal yang dilakukan oleh pemazmur yang jauh lebih dalam dan lebih signifikan. Tidak salah kita terus memohon, meminta perlindungan Tuhan. Bukan sesuatu yang salah untuk menerobos meminta mujizat Tuhan. Bukan sesuatu yang salah. Dan Alkitab pun juga mengajar.
Namun dalam teks 43 dari kitab Mazmur kita melihat ada dua hal yang dikerjakan oleh sang pemazmur pada waktu sedang mengalami kegelapan jiwa. Pada waktu sedang mengalami jiwa terbelah, pecah. Satu sisi percaya, tapi satu sisi kok gini ya Tuhan faktanya. Dua hal yang signifikan yang dilakukan oleh sang pemazmur. Yang pertama, dia berbicara pada Allah. Walaupun kelihatannya Allah itu kayaknya berdiam diri. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan izinkan mulut kita berhenti untuk terus berseru-seru pada Tuhan. Jangan biarkan mulut kita ini terhenti untuk mengucapkan doa pada Tuhan. Kalau kita lihat bagian selanjutnya dikatakan di ayat ketiga. Sang pemazmur tidak memohon sekali lagi tentang keperluannya, tetapi ada dua hal yang lebih dalam dikerjakan. Ketika dia berkata begini, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Menarik sekali. Dia sedang meminta pembelaan dari Tuhan, dia meminta keadilan. Di dalam pecah jiwanya, di dalam kegelapan hatinya, dia meminta sesuatu yang sangat tepat. Dia berkata begini, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Di sini sang pemazmur berdoa minta ada terang dan kebenaran rohani. Dia sangat menyadari kebutuhan terang ini karena kegelapan jiwanya disebabkan karena jiwanya buta, mata rohnya buta. Tertutup oleh kekecewaan dan semua masalah yang dihadapi. Gelap. Kalau orang itu mohon maaf, kalau mata buta nggak bisa lihat apa-apa. Hanya gelap. Itu yang dialami sang pemazmur. Gelap. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Buta secara rohani. Kebutaan rohani hanya bisa dimelekkan secara rohani. Kalau mata saya yang bermasalah secara jasmani, harus ada treatment secara jasmani. Tapi kalau mata rohnya buta, ada kegelapan dalam jiwanya, itu butuh sentuhan rohani. Itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Send out your light, kata pemazmur, and your truth, let them lead me. Dia meminta terangnya datang dan minta dituntun. Benar kata Paulus pada waktu dia berkata dalam doanya supaya ia Allah menjadikan mata hati kita terang. Sehingga kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau jiwa kita gelap, mata hati rohani kita buta, kita tidak mungkin bisa melihat kebesaran Allah. Tidak mungkin kita bisa memandang kehebatan Allah. Tidak mungkin. Mata buta secara rohani, gelap secara jiwa. Yang dilihat hanyalah kegelapan saja. Itu sebabnya sang pemazmur meminta, suruh terangmu datang. Supaya aku dituntun. Hari-hari ini saya mendorong Bapak Ibu. Kalaupun kau sedang mengalami pecah secara jiwa. Gelap secara jiwa. Sudah benar-benar tidak tahu. Kita sudah meminta pembelaan dari Tuhan. Tapi sepertinya Allah membelakangi. Sepertinya Allah itu quote and quote mengkhianati. Tetapi pemazmur memohon dua hal yang dia mohon. Dilakukan sesuatu yang lebih signifikan. Dia berbicara pada Tuhan, meminta supaya Tuhan mengirimkan terangnya. Supaya dia dituntun oleh terang itu kembali. Dan kemudian dikatakan begini, ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Kalau seseorang
Walaupun masalahnya tetap ada, tetapi mata rohnya sudah diterangi oleh cahaya Kristus. Kalau jiwanya tidak lagi pecah, kalau tidak lagi jiwanya tidak berada dalam kegelapan, maka dia akan bisa melihat hal ini. Dikatakan begini, maka aku akan dapat pergi ke mezbah Allah. Menarik sekali, bisa pergi ke mezbah Tuhan. Kata-kata ini diletakkan bukan sembarang peletakan supaya indah mazmurnya, bukan. Kalau Bapak Ibu tahu mezbah dalam perjanjian lama, di situ ada kurban dan kemudian ada darah tertumpah, korban penebusan dosa. Dan kita juga tahu mezbah kita adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang darahnya tertumpah, yang mengampuni, menudungi kita, dosa-dosa kita diampuni. Berhenti untuk melihat semua kesalahan dan dosa kita. Kalau kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, percayalah darah anak domba Allah itu mampu dan berkuasa. Sebabnya sang pemazmur melihat bahwa kalau mata hatinya sudah dibuat terang, terangnya Allah mendatangi dia dan dia dituntun dan dikatakan supaya maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Kalau dapat pergi ke mezbah Allah, dia memandang korban Kristus. Kristus yang tersalib, menebus dosa-dosa kita. Dan bahkan di kayu salib terjadi banyak pergantian. Kutuk sudah ditanggung oleh Kristus. Ketika seseorang melihat karya Kristus, datang ke mezbahnya Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Kalau mata hati seseorang sudah terang, dia bisa melihat anugerah keselamatan, saya percaya sukacitanya kembali muncul dalam dirinya. Masalah tetap ada, tetapi dia bisa melihat bahwa Allah sumber sukacita. Kalau hari-hari ini kita bergembira, kalau tidak bersumber dari Allah, itu sukacita palsu. Tetapi sukacita sejati bersumber dari Allah sendiri. Bukan hanya bersumber dari Allah, tapi Allah lah sukacita itu sendiri. Hari-hari Bapak Ibu, kita kembali meminta supaya Allah menerangi hati kita. Mata hati kita dibuat terang kembali. Sehingga kita bisa melihat pengharapan di dalam Kristus. Muncul bangkit pengharapan kita. Dan mata hati yang terang bisa melihat bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu sanggup melakukan mujizat. Sehingga kalau mata hati terang, tipuan-tipuan atau ilusi-ilusi emosi. Seseorang bisa tertipu oleh emosinya. Seseorang bisa tertipu atau ada ilusi dalam pikirannya, inteleknya. Kalau seseorang mata hatinya diterangi oleh cahaya Kristus, ilusi itu akan minggir. Ilusi-ilusi atau tipuan emosinya akan minggir. Dan ilusi dalam intelektualnya pun juga akan minggir. Kita tidak lagi merasionalisasi. Ya memang aku begini memang wajar lah. Karena memang aku memang tidak baik. Tapi seseorang kalau diterangi oleh kasih Kristus, mata hatinya terang kembali, bangkit harapannya. Dia bisa memandang bahwa Allah itu melakukan keajaiban. Kalau hari-hari Bapak Ibu terpuruk, datangi, hampiri Allah. Minta terangnya menyinari kita kembali. Minta supaya mata hati kita dibuat terang. Kalau mata hati dibuat terang, kita bisa memandang kebesaran Tuhan. Dan dikatakan demikian. Kalau bisa melihat itu sehingga dia bisa melihat bahwa Allah itu sukacitanya, sumber sukacitanya. Dan ketika seseorang mengalami Allah, sukacitanya dipulihkan. Bapak Ibu, sukacita itu enggak harus menunggu masalah selesai. Tidak. Masalahnya belum tentu selesai. Masalahnya bisa jadi tetap ada. Tetapi kalau mata hati sudah terang, dia bisa melihat pengharapan di dalam Kristus. Imannya mulai bangkit. Dia mulai melihat bahwa Allah itu sumber sukacita. Dia bisa melihat Allah itu pembuat keajaiban. Sukacita itu pasti meluap. Pasti meluap. Dikatakan di ayat berikutnya dikatakan begini. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Saya percaya Bapak Ibu. Tidak menunggu masalah yang selesai baru seseorang itu bisa bersukacita dan bisa mengekspresikan sukacitanya. Tidak seperti itu. Kalau hanya bergantung itu sukacita palsu, hanya bergantung dengan kondisi di luar.
Tapi sukacita sejati adalah bersumber dari Allah sendiri yang ada sukacita kita. Sehingga kita pasti bisa mengekspresikan. Sang pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepadamu. Bukan hanya bersyukur, tapi bersyukur dengan kecapi. Ya Tuhan, ya Allahku. Apakah hari-hari ini kita sudah mulai tidak lagi bisa bersyukur? Jangan-jangan mata hati kita sudah gelap. Jangan-jangan kita sedang berada dalam kegelapan jiwa. Jangan-jangan jiwa kita pun juga terpecah. Satu sisi percaya ada Allah, percaya bahwa Allah sangat menolong. Tapi kok faktanya begini-begini saja. Itu sebabnya ikuti apa yang dikerjakan oleh sang pemazmur. Dan memohon supaya Allah mengirimkan terangnya, mengirimkan kesetiaannya. Kalau bahasa Inggrisnya mengirimkan kebenarannya. Bukan kebenaran manusia, bukan nasihat manusia. Tapi God's truth, kebenaran Allah yang akan menuntun. Buat komitmen, jangan berhenti dalam berdoa. Jangan berhenti berkata-kata pada Allah. Terus berkata kepada Allah, memohon supaya menuntun kita melalui terangnya. Dan ketika mata hati sudah diterangi oleh Allah terbuka. Seperti kata doa Rasul Paulus, supaya engkau bisa melihat pengharapan dalam Dia. Kita kembali berharap pada Tuhan. Dan bukan hanya itu, masalahnya belum selesai. Tapi hati kita meluap. Kalau hati kita penuh, kalau gelas itu penuh air, bukan hanya penuh. Kalau penuh akan meluap. Tapi kalau gelas hidup kita ini limpah, dipenuhi sukacita dari Allah. Tidak menunggu masalahnya sudah selesai, dipenuhi sukacita Allah, meluap. Orang-orang sekeliling kita pun juga bisa merasakan atmosfer itu. Kalau kita pergi kemana-mana yang kita bawa adalah atmosfer kelesuan, atmosfer pesimis, atmosfer duka cita. Maka yang kita bisa tebak di dalam orang itu kemungkinan sedang pecah jiwanya, sedang gelap mata hatinya. Tetapi kalau kemana-mana ini bukan bergantung temperamennya. Tapi bergantung kepada kondisi hati yang mempercayai pada Allah yang mata hatinya terang. Sukacita meluap. Orang dekat dengan kita tertular semangat kita. Orang dekat kita tertular harapan yang ada dalam diri kita. Orang dekat dengan kita tertular untuk muncul yakin bahwa Allah itu mampu dan sanggup melakukan keajaiban. Itu yang pertama dikerjakan oleh pemazmur. Bagian kedua yang dikerjakan pemazmur yang lebih dalam lagi. Bukan sekedar meminta dia dilepaskan dari masalahnya, bukan hanya itu tapi lebih dalam lagi. Yang kedua, sang pemazmur bukan hanya berbicara kepada Allah, tapi berbicara kepada dirinya sendiri. Saya melihat dan merasakan hari-hari penting sekali kita mengkhotbah diri sendiri. Mungkin kita sudah bosan, sudah jenuh dengan banyak nasihat dari orang lain. Tapi ada baiknya hari-hari ini sang pemazmur, dia berkata pada Allah, tapi juga berkata pada dirinya sendiri. Atau yang saya biasa sebut self-talking. Nah, bicara pada diri sendiri bergantung. Kalau yang kita sampaikan pada diri sendiri itu negatif, salah, hasilnya juga salah. Tapi kalau yang kita bicarakan pada diri sendiri adalah firman Tuhan, kebenaran Allah, maka saya yakin firman Allah yang hidup dan berkuasa itu akan menghidupkan jiwa kita. Dikatakan begini kata pemazmur di ayat 5. Mengapa engkau tertekan ya jiwaku? Dari sini kita bisa melihat masalahnya belum selesai. Masalahnya menekan dia. Tetapi ketika sinarnya Allah, cahaya dari Allah menerangi hatinya, mata hatinya kembali terang, muncul harapan kembali. Dia bisa bersukacita kembali karena dia tahu sumber sukacita tidak dari apa yang nampak di sekelilingnya, tetapi sumber sukacitanya adalah Allah saja. Dan sehingga dia bisa menghampiri mezbah dan kita bisa tahu Kristus Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa kita lewat pengorbanan, pencurahan darahnya. Sukacita kita meluap, dirasakan oleh orang lain. Ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu kepingin lihat orang itu sehat secara jiwanya, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Ucapan syukur atau omelan saja. Masalahnya tetap ada. Tetapi dalam masalahnya dia belajar mengucap syukur. Bersyukur pada Allah yang memegang kendali. Kita tahu jiwanya sehat.
Tapi yang kedua dikatakan sang pemazmur berbicara pada jiwanya. Hari-hari ini Bapak Ibu penting bagi kita. Hari jiwa kita mungkin lelah, jiwa kita tertekan. Sang pemazmur bilang begini, mengapa? Kenapa kamu ini tertekan ya jiwaku? Mengapa engkau tertekan ya jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dia ngomongin dirinya sendiri. Kalau saya bahasakan dalam bahasa saya, kalau misal saya penuh dengan tekanan, saya seperti bilang begini, Lydia, kenapa kamu ini tertekan? Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau digundah gulana? Kenapa? Dan kemudian pemazmur bilang begini, dia ngotbahi dirinya. Berharaplah kepada Allah. Kalau hari-hari ini harapan kita mulai pupus. Yang pertama tadi, langkah pertama minta Allah menerangi kita. Kemudian mulai ngotbahi diri sendiri. Kalau tidak bisa bersyukur, kalau kita murung, tertekan, khotbahi. Bicara pada diri sendiri. Hei jiwaku, kenapa kamu ini tertekan? Kenapa kamu digundah gulana? Berharaplah pada Allah. Jangan berhenti berharap. Berharap pada Allah. Dan pemazmur menyudahi, menyimpulkan dengan begini. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia kembali menyatakan dalam dirinya. Dia tidak menunggu masalahnya selesai, tidak menunggu ada perubahan dalam kondisinya. Tetapi seseorang sudah mengalami turning point, titik balik atau mengalami satu perubahan dalam batinnya, jiwa yang pecah kembali utuh, mata hati yang gelap kembali terang, bersinar karena disinari oleh terang Kristus, muncul pengharapannya, dia bisa melihat kembali Allah yang besar dan bukan hanya bisa melihat itu, kembali sukacitanya karena dia tahu bahwa Kristus sudah menebus kita, sukacita karena keselamatan kembali bangkit dan bukan hanya itu. Dia bisa menularkan, dia mengekspresikan sukacitanya. Terus banyak yang mengotbahi dirinya sendiri. Jangan tertekan. Kenapa kamu ini gundah gulana? Berharap pada Allah. Sebab katanya dia. Allah itu, aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Mari hari-hari ini. Dalam kondisi yang seperti ini. Mari kita khotbahi diri sendiri. Bicara pada diri sendiri. Ucapin firman Tuhan. Banyak ucapkan firman Tuhan. Saya ini kok percaya ya. Kalau seseorang menyampaikan pada dirinya firman Tuhan terus Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Kita khotbahi berdasar firman Tuhan itu. Saya percaya kalau firman Tuhan itu kan hidup dan berkuasa. Pasti akan mengalir air kehidupan. Bukan air kematian. Kalau terlalu sering yang kita dengar hanya berita. Walaupun berita itu benar. Kalau itu terus kita konsumsi kebenaran yang sejati yaitu firman Tuhan. Kita tidak masukkan. Kemungkinan besar kita akan menjadi negatif. Dan mulai terpuruk. Tapi kalau firman Tuhan itu terus kita sampaikan dalam diri kita. Iman kita bangkit. Mari hari ini. Saat ini. Kembali mata kita datang pada Allah. Berbicara pada Allah. Sinari aku ya Tuhan. Terangi aku ya Tuhan. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun kau ada saat ini. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi. Saya mau berdoa saat ini. Bersati bersama-sama dengan saya. Bersati. Datang. Bapak aku berdoa. Buat mata hati kami terang kembali. Terangi kami kembali. Dalam kondisi pecah secara jiwa. Ada kegelapan dalam jiwa. Kami ini percaya Tuhan Engkau di saat menolong. Tapi ternyata pada waktu fakta yang kami hadapi sepertinya Engkau ini jauh. Sehingga kami mengalami Tuhan pecah secara jiwa. Kami mengalami kegelapan dalam hari-hari kami. Berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kirimkan kembali terang-Mu dan kebenaran-Mu. Dan tuntunlah kami ya Allah. Supaya muncul kembali sukacita kami. Bawa kami kembali ke mezbah-Mu. Mata kami kembali terang. Sehingga kami bisa melihat pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan.
Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datangi masing-masing kami. Datangi di tempat di mana kami ada, yang sendirian, yang mungkin bersama dengan keluarga, atau sekarang dengan alinangan air mata, kondisi yang putus asa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datangi kami Tuhan, hampiri kami ya Tuhan, kirimkan terang-Mu dan kebenaran-Mu ya Allah. Biar kembali sukacita karena keselamatan daripada-Mu itu muncul dan bangkit dalam hati kami. Sehingga sukacita itu kembali meluap. Dan kami berkata pada jiwa kami, jiwaku, kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu gundah gulana? Berharaplah kembali kepada Allah. Berharaplah kembali kepada Allah. Berharaplah kembali kepada Allah. Sebab Dia adalah penolongku dan Allahku. Saat ini berdoa Engkau mendatangi setiap kami. Kiralah patashoneko para amakurolo pahyeseko. Kiralah mahokarala amoireta shekirele. Kiralah patashikirala. Tengah-tengah tempat di mana kami ada saat ini. Mungkin ada yang sedang berseru-seru pada Tuhan. Dan mulai menangis di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Engkau Allah yang sejatinya tidak pernah meninggalkan kami. Buat mata hati kami terang kembali ya Tuhan. Kami mau berlari kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau berlari kepadamu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Saat ini dimanapun kita ada, datangi kembali Tuhan. Berlari, dorong diri kita, dorong diri saudara. Jangan menyerah dengan keadaan yang kau hadapi saat ini. Jangan menyerah oleh tekanan hidup saat ini. Di dalam kegundah gulanan kita, kita berlari pada Tuhan, memohon kembali supaya terangnya mendatangi kita, menyinari mata hati kita, menyinari kegelapan jiwa kita, dan mulai bangkit sukacita, mulai muncul sukacita. Dan bukan hanya itu, kita mau mengkhotbahi diri sendiri, berbicara pada diri sendiri, ucapkan perkataan firman Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagahnya kita, tapi oleh karena firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu membangkitkan iman kita kembali. Sekali lagi saya ajak setiap saudara, pujikan lagu ini kembali. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Yes Lord, yes Lord. Dan ku berlari padamu, Pada firman-Mu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan
Ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajahmu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang Dan berlari kami mau berlari hanya kepadamu ya Tuhan. Berlari kepada firman-Mu, pegangan yang kokoh, yang tidak mungkin goyah. Kamu kembali memperkatakan firman-Mu dalam hati kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdoa biar oleh Roh Allah menjamah setiap kami. Amin. Ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup, Biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. kembali terangi hati kami. Mulai alirkan cahaya-Mu dalam hidup setiap kami. Mulai muncul pengharapan itu dalam diri kami. Mata kami dibuat terang, sehingga kami bisa melihat pengharapan dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Keterangan Allah sekarang mendatangi setiap kami. Biar saat ini Tuhan, kembali iman kami bangkit, mempercayai bahwa Allah penolong kami, Allah pembuat keajaiban. Kami berdoa saat ini, yang mungkin mendengarkan dalam kondisi sakit, kami percaya Tuhan, firman mengatakan oleh bilur-bilur kami sudah sembuh. Saat ini berdoa dari tempat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mendatangi, menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Kami mempercaya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala macam kebimbangan, segala macam keraguan-raguan kami taruh dan kami tundukkan di bawah kaki Kristus. Kami memperkatakan Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus membuat keajaiban. Kau menjamah bagian tubuh yang sakit dan alirkan kuasa kesembuhan. Berdoa saat ini aja Tuhan sedang mengalami dampak dari pandemi, kondisi perekonomian yang sulit. Kami berdoa sebagaimana Engkau memelihara umat-Mu bangsa Israel. Kami juga mempercaya Engkau memelihara setiap kami. Allah yang sanggup memelihara kami membuat keajaiban demi keajaiban. Tuhan, lakukanlah, Engkau bisa melakukan dengan segala macam hal dan cara. Engkau Allah yang luar biasa. Iman kami bangkit dan kami memperkatakan, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saat ya Tuhan, Engkau memeliharakan kehidupan setiap kami. Kami berdoa, kalau ada kepala rumah tangga, para suami yang sedang mengalami keputusasaan hari-hari ini, karena ketidakmampuan, karena kondisi saat ini sehingga tidak mampu mencukupi keluarganya. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala keputusasaan, roh depresi, roh yang bunuh diri, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan kembali, munculkan kembali pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam lingkungan kami, keluarga kami, hidup kami, Tuhan berikan atmosfer surgawi, atmosfer iman, bangkit kembali iman kami. Sehingga Bapa muncul pengharapan kami kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar pada saat ini ya Tuhan, Roh Allah mendatangi kami. Roh Kudus, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau mendatangi setiap kami, menghibur, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mempercayai Allah melakukan mujizatnya sampai hari ini. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Di dalam berkat nama Kristus Yesus, setiap kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.